Ya baik, jadi sebelum kita melanjutkan ke pelajaran kata kerja, kita akan mereview dulu apa yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu, yaitu tentang kata benda, ya, tentang kata benda. Akhiran ganti untuk kata benda, ya, akhiran ganti untuk kata benda. Gitu. Jadi ini reviewnya kemarin ada aturan yang kita sudah lihat, ya. Ini akhiran untuk orang pertama tunggal I, lalu kemudian ini hanya hirekiot ya akhirannya. Lalu akhiran untuk orang pertama jamak itu enu. Lalu untuk maskulin orang kedua maskulin eka, dan orang kedua jamak maskulin ekem, feminin ek, lalu kemudian eken, ya, feminin jamak. Untuk orang ketiga ho, o, ya. Untuk jamaknya maskulin jamak am. Feminin orang ketiga a tunggal, lalu an untuk jamak. Jadi ini ringkasan kita. Jadi Anda bisa buat di kertas, lalu kemudian di print, lalu kemudian ditaruh di dinding-dinding ya, supaya Anda tidak melupakannya. Itu pelajaran kita minggu lalu. Untuk akhiran ganti, ya, akhiran ganti untuk kata benda jamak, I, lalu kemudian anu, enu, lalu kemudian eka, ini akhirannya ekem. Feminin, ayik, lalu kemudian eken, jamaknya ya. Orang ketiga, maskulin, au, lalu ehem, lalu kemudian eha. Oh, sorry. Lalu ehan, ehen. Jadi itu ringkasannya, teman-teman bisa mencatatnya atau memprintnya supaya bisa diingat. Sekarang kita lihat independent personal pronouns. Ya. Independent personal pronouns. Saya itu Anoki, Ani juga. Ya. Untuk kamu, Atah. Ya. Lalu Ate. Ya. Kamu feminin. Who, dia. Dan he, dia feminin. Kami, ini ada anahnu, nahnu, anu. Saudara bisa menemukan itu dan terjemahannya sama, kami. Kalian, atem. Dan kalian aten. Untuk feminin, mereka hem dan atau hema. Mereka feminin hen, hena. Untuk demonstratif pronouns, kalau dia dekat itu seh, maskulin, artinya ini ya. Lalu sot, feminin. Untuk jamak, eleh, umum ya. Semua bisa pakai maskulin, feminin. Lalu tunggal, jauh, itu, who, maskulin, he, feminin. Jamaknya hema atau hem. Hena atau hen, itu. Nah, ini aturan ganti tunjuk. Kalau dia posisi atributif,
letak kata ganti tunjuk di belakang kata benda. Ya. Jadi kata benda dulu lalu diikuti oleh kata ganti tunjuk. Ata, hu, gitu kan. Ada artikelnya, ha, gitu. Sama jenis, sama jumlah. Lalu contohnya ini, Hamelek, Haseh. Ada artikel, ya kan? Lalu ada artikel dua-duanya. Lalu kata ganti di belakang kata benda. Kata bendanya Hamelek. Lalu kata ganti, kata ganti tunjuknya Haseh. Artinya raja ini. Nah, buku-buku itu. Hasefarim, Hahem. Jadi dua-duanya punya artikel. Sama jenis, sama jumlah. Akhiran jamak. Ya. Nah, untuk posisi predikatif, letak kata ganti tunjuk di depan kata benda. Tanpa artikel, sama jenis, sama jumlah. Contohnya ini. Seh is tough. Nah, seh ini is pria baik. Ya. Ini adalah pria yang baik. Gitu. Sot Hair. Ini adalah kota itu. Oke. Ini adalah, karena dia predikatif ya, pria-pria yang bijak itu. Eleh ha'anas sim. Hahakamim. Eleh ha'anasim hahakamim. Pria-pria, ini adalah pria-pria yang bijak itu. Oke. Jadi itu aturan secara singkat ya. Kemarin kita sudah melihatnya atau membahasnya. Ini seperti review aja. Nah, di sini ada latihan-latihan. Entahkah kemarin Anda sudah mengerjakan atau tidak, saya tidak tahu. Sudah, Pak. Oh, sudah ya? Oke. Peraturan tidak mengerti. Oke. Nah, sekarang kata ganti tanya. Di diktat sudah lengkap ya. Saya juga sudah jelaskan kemarin itu. Anda bisa membaca lagi, dan membaca lagi. Supaya bisa tambah ngerti. Nah, kata ganti tanya. Pertama ada mi. Ini artinya siapa. Tetap. Ini tidak berubah ya. Ma. Apa. Ini rumusnya seperti rumus artikel. Nah, non-guttural sama dengan tetap tambah dages ya. Kalau dia guttural, ini akhirannya apa? Vokalnya berubah. Kalau dia res, ayin, dan alef, itu dia menggunakan games. Kalau dia het dan he, menggunakan patah. Kalau dia het dan games, he dan games, ayin dan games, maka dia berubah menjadi segol vokalnya, me. Jadi itu ringkasan kita berhubungan dengan kata ganti kemarin ya. Lalu untuk kita akan masuk pada kata kerja. Ada 7 pangkal kata kerja ya yang akan kita pelajari ke depan. Tapi tentu saja kita akan mempelajarinya satu persatu ya, tidak sekaligus.
Itulah sebabnya Anda punya kesempatan untuk terus mempelajarinya secara mandiri karena tanpa usaha Anda tidak bisa menguasai. Nah, dalam bahasa Ibrani kata kerja biasanya terdiri atas bentuk kata yang memiliki 3 konsonan. Ya, kalau saudara memperhatikan dalam pangkal kal 3 konsonan ini biasanya mendapat 2 vokal. Biasanya games dan patah itu kalau dalam pangkal kal. Misalnya kata samar, ya, itu artinya ia memelihara. Nah, ada games dan patah dalam kata itu. Atas bentuk dasar ini dibubuhi awalan dan akhiran menurut kala atau kemudian modus, persona, dan jumlah. Bentuk 3 konsonan ini, ya, ini juga sering disebut kata atau induk, ya, atau akar kata. Jadi kata kal itu akar kata dalam kata kerja Ibrani. Jadi bentuk 3 konsonan ini adalah bentuk kata kerja yang paling pendek, ya, dan yang paling mudah dihafal. Bentuk ini adalah orang ketiga tunggal maskulin dari kala perfect. Misalnya contoh sama masal, ya, ia memerintah. Lalu kemudian saal, ia meminta atau bertanya. Lalu afad, ia melayani. Ya. Jadi dalam kata kerja, daftar kata kerja dalam kamus bahasa Ibrani disusun menurut induk kata ini. Kalau saudara mau cari arti sebuah kata kerja, saudara harus cari tahu dulu induknya, yaitu kal. Ya. Gitu. Nah, dari secara ringkas, kata kerja kal perfect itu ada 2, ya, dua fungsi, ya. Ada statif, ada fientif. Statif itu menjelaskan suatu keadaan atau kondisi. Sementara fientif menjelaskan suatu tindakan atau kegiatan. Gitu. Nah, ini biasanya konteks akan menunjukkan. Aturannya, ya, kal perfect itu secara umum ini sudah saya jelaskan tadi. Aturannya gini, ya. Semua perubahan bentuk kata kerja umum kembali pada akar kata, yaitu kal perfect. Ingat, kal perfect itu parsingnya orang ketiga maskulin tunggal. Jadi parsing itu adalah bagaimana kita menganalisa, ya, apa hubungannya, apa fungsi dan lain sebagainya. Nah, kita perhatikan di sini secara ringkas paradigmanya untuk kata kerja kal perfect orang ketiga maskulin tunggal itu konsonan 3, lalu kemudian vokalnya ada 2, games dan patah. Nah, begini, ya, teman-teman, kalau bahasa Yunani kata dasarnya itu biasanya menggunakan orang pertama tunggal, kan, ya. Ingat, ya. Nah, bahasa Ibrani tidak begitu. Bahasa Ibrani menggunakan orang ketiga maskulin tunggal untuk akar kata. Kata yang paling sederhana, ya. Nah, kalau dia berubah menjadi orang ketiga feminin tunggal, dia ada tambahan. Saudara perhatikan di situ, ditambah dengan akhiran ah, ya, feminin tunggal. Untuk orang kedua maskulin tunggal, ditambah akhiran eta. Eta. Ini. Untuk orang kedua feminin tunggal, ete.
Ya. Nah, sekarang untuk orang pertama umum jamak, dia pakai akhiran eti. Gitu. Nah, untuk kata kerja jamak yang orang ketiga umum, akhirannya u. Dan berubah, mulai dari sini, sorry, di feminin, orang ketiga feminin tunggal, itu ada sewa di situ, berubah ya. Di sini juga orang ketiga umum jamak, dia ada sewa di situ. Lalu kemudian untuk orang kedua umum jamak, dia juga berubah vokalnya menjadi sewa, lalu berpatah, lalu sewa lagi. Etem ya akhirannya. Orang kedua feminin juga seperti itu akhirannya. Dan orang pertama ada enu. Ya. Nah, kal perfect dengan huruf guttural. Bila huruf pertama guttural, maka vokal pertama orang kedua maskulin dan feminin jamak itu adalah hatef patah. Ya. Bila huruf kedua guttural, maka vokal kedua orang ketiga feminin tunggal dan tiga umum jamak itu juga hatef patah. Bila huruf ketiga guttural, maka vokal ketiga orang kedua feminin tunggal itu menjadi patah. Ya. Dipendekkan dia. Nah, sekarang nilai terjemahannya. Untuk kata kerja kal perfect, ya, nilai terjemahannya adalah pertama kegiatan atau keadaan yang terjadi di masa lampau. Biasanya ini kegiatan yang terjadi satu kali. Ingat ya, lampau, kal perfect. Kal itu kata kerja dasar, perfectnya itu sudah terjadi, perfect, lampau. Orang ketiga atau orang kedua itu pelakunya. Nah, subjeknya ya. Kegiatan atau keadaan yang lengkap di masa lalu sudah selesai. Ini nilai terjemahannya. Menjelaskan juga tindakan atau kegiatan yang akan terjadi di masa depan. Nah, ini uniknya ya. Kadang-kadang ada sesuatu yang belum terjadi atau kegiatan yang akan terjadi di masa depan, tapi dibuat dalam bentuk kal. Biasanya nubuatan seperti ini. Kenapa begitu? Karena dalam pandangan Nabi, kalau Nabi yang mengatakannya, kegiatan ini sudah terjadi. Meskipun secara waktu ya, secara waktu secara linier itu belum terjadi, tetapi dalam pandangan Nabi itu sudah terjadi. Tapi di masa depan. Itu bentuk nubuatan. Nah, sekarang kita coba latihan menerjemahkan